Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sebagai leading institution penanganan permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. BNN RI selalu meningkatkan kualitas, terutama dari segi sumber daya manusia. Ya, pada tahun ini, BNN RI melantik beberapa pejabat utama yang menduduki posisi Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Pencegahan, serta Deputi Hukum dan Kerjasama. Kepala BNN RI meminta pejabat yang baru dilantik untuk bekerja dengan semangat, mewujudkan BNN sebagai institusi yang dipercaya, berguna, dan dicintai masyarakat. BNN sebagai lembaga pemerintah yang menjadi garda terdepan dalam pemberantasan narkoba di Indonesia terus melakukan serangkaian program dan berbagai strategi guna mewujudkan Indonesia bebas narkoba. Dan hari ini kita akan membahas hal tersebut secara mendalam bersama Bapak Komjen Pol Dr. Petrus Reinhard Golose selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sehat? Mbak Kristal Matt. Saya Kristal Losyani, Pak. Apa kabar Pak, sehat, Pak? Oke. Alhamdulillah. Oke. Di 2022 kita tahu bahwa BNN ini mempunyai banyak sekali pencapaian positif untuk Indonesia. Dan salah satu pencapaian di tahun 2022 ini dalam pemberantasan narkoba ini seperti apa, Pak? Jadi kalau berbicara tentang pemberantasan narkoba, saya lebih suka menggunakan terminologi penanggulangan narkotika. Karena kalau hanya berbicara tentang pemberantasan, kita hanya berbicara tentang bagaimana kita melakukan penangkapan, bagaimana kita melakukan penyitaan. Tetapi yang paling penting bagi saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia adalah bagaimana kita bisa mensukseskan, tadi dibilang achievement itu pencapaian, mulai dari hulu sampai dengan di hilir. Mulai dari pencegahan sampai dengan pasca rehabilitasi. Pencapaian-pencapaian yang dilakukan kita lihat bahwa pertama untuk pencegahan, branding daripada war on drugs itu tergelar. Betul. Kemudian saya juga pada tahun kedua saya menambahkan itu yang disebut dengan speed up, never let up. Perbandingan lurus kita lihat dengan nilai prevalensi yang ada, maka terjadi sedikit peningkatan. Kemudian berikutnya adalah pemberdayaan masyarakat. Kita bisa lakukan itu dengan grand design alternative development yang kita lakukan. Kemudian kaitan dengan itu juga ada yang disebut dengan rehabilitasi. Kita punya 6 lembaga rehabilitasi, kemudian kita menggalakkan yang disebut dengan IBM, intervensi berbasis masyarakat. Intervensi berbasis masyarakat. Dan kalau tadi cerita tentang pemberantasan, kita menangkap dalam kurun 2 tahun terakhir ini lebih daripada 5 ton. Untuk 2022 ini kita menangkap 1,90,2 ton. Wow. Itu khusus untuk metamfetamin. Dan juga banyak sekali kita melakukan pengungkapan ladang ganja, termasuk juga ganja kering yang kita lakukan di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita berbicara soal mengungkap penangkapan dan juga tadi penemuan demi penemuan yang terjadi di 2022. Ini sebenarnya apa yang terjadi kalau misalnya kita lihat berbasis data ini saya mendapat data naik menjadi 1,95% di tahun 2022 ini. Sebenarnya apa yang terjadi nih, Pak? Jadi sebenarnya penelitian itu bukan 2022 tapi dirilis 2022. Penelitian itu untuk 2021 pada waktu kita melaksanakan itu 2019 1,8%. Tapi pada 2022 nilai prevalensi itu jadi 1,95%. Dan kalau kita breakdown lagi, walaupun dalam situasi pandemik, tetapi tingkat penggunaan narkotika naik karena yang dulunya
mereka menggunakan narkotika itu di tempat-tempat hiburan, bergeser ke rumah. Yang membedakan antara kenapa dia bilang naik 0,15%. Tapi kalau kita lihat pengungkapan secara real, kita bisa tekan. Jadi penangkapan yang kita lakukan di 2021 dibandingkan dengan 2022 lebih banyak di 2021 karena kita gencar. Nah, kemudian mulai kesulitan daripada pemasok narkotika ini. Itu juga ya Pak. Karena operasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Iya. Dan juga pasti strategi apa nih yang sudah dilakukan oleh BNN sendiri terkait dengan peningkatan penggunaan narkoba di tahun 2022 ini Pak? Jadi kalau berbicara strategi itu setelah saya menjadi kepala BNN dan sampai sekarang tujuannya yaitu tetap supply reduction dan demand reduction dengan pendekatan yang dalam strategi yang saya sampaikan yaitu soft power. Pertama adalah soft power approach, pendekatan lunak. Kemudian kedua adalah hard power approach. Kemudian yang ketiga adalah smart power. Dan yang keempat adalah cooperation atau collaboration yang harus. Tentunya kalau berbicara tentang soft power, ini yang kita harus dilakukan sehingga bagaimana kita menyentuh grassroots para pengguna narkotika ini. Dalam artian dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan prevensi itu kita bisa menekan demand, ya, demand yang ada. Sehingga kalau kita bisa menekan demand maka supply juga akan berkurang, tetapi dengan soft power. Kemudian kita lakukan juga dengan hard power untuk mereduksi masuknya narkotika, maka kita harus melakukan pencegahan dengan melakukan penindakan, melakukan pemberantasan yang terukur. Saya selalu menekankan kepada jajaran Badan Narkotika, kita memang war on drugs, kita perang melawan narkotika, tapi harus kita lakukan sesuai dengan human rights. Harus kita lakukan dengan kegiatan hukum, penegakan hukum yang terukur. Smart power, ya tentunya dengan era teknologi sekarang, kita harus tingkatkan dengan mengoptimalkan hal-hal yang berbau dengan teknologi. Karena juga di dalam peredaran narkotika ada yang disebut dengan dark web. Ya, mereka menjual lewat dark web. Ya, gitu. Dan collaboration atau cooperation itu saya bekerja sama dengan negara-negara yang dari Golden Triangle, Golden Crescent, yang juga dengan UNODC, juga tentunya dengan negara-negara dari South America. Kalau tadi kita sudah membahas masalah terkait pencegahan, pemberantasan dan juga rehabilitas yang sudah banyak dilakukan BNN sebagai rangkaian program pemberantasan narkoba di Republik Indonesia. Ini saya jadi semakin penasaran ya Pak ya. Ini langkah yang BNN ambilin dalam merangkul masyarakat luas ini lebih meningkatkan kesadaran dan juga pentingnya hidup aman dalam menjauhi narkoba pasti ya Pak ya. Nah, kalau misalnya kita melihat dari sehari-hari, kehidupan sehari-hari, mungkin kalangan yang agak lebih dekat dengan penyalahgunaan narkoba itu adalah kalangan pemuda, usia produktif. Itu benar atau enggak Pak? Ya memang itu benar, tetapi dari hasil kita melakukan research bahwa pengguna narkotika yang ada itu antara umur 15 sampai dengan 64 tahun. 64 tahun pun juga masih ada masih Pak? Ada. Bahkan yang kita lakukan rehabilitasi di tempat kita, ada yang udah berumur 60. Oh ya, wow. Rehabilitasi. Jadi kita ingat bahwa ada yang disebut dengan relapse. Jadi dia sesudah dia melakukan atau dia mengikuti rehabilitasi, dia akan balik lagi kalau tidak dijaga. Kemudian hal ini juga harus kita jaga, jangan sampai banyak sekali, terutama jadi kegiatan tadi yang disebut dengan family resilience, jadi ketahanan keluarga, ini yang paling penting.
Karena anak-anak ini tadi dibilang usia muda, Ya. itu akan menjadi pembohong yang luar biasa di keluarganya. Tiba-tiba jam ibunya atau properti yang ada di rumah Iya. itu hilang, tapi yang dituduh pembantu, padahal anaknya yang ngambil. Kenapa? Mau beli narkotika, gitu. Ya. Ini masuk ke kalangan. Dan yang paling utama juga adalah ajakan teman. Ya. Jadi dia tidak akan merasa hebat kalau dia tidak menggunakan narkotika. Ini berbahaya. Ya, Itu ini yang yang disebut paling dengan peer group pressure. Iya, yang jadi concern banget ya Pak ya. Ya, dalam ini yang kita galakkan sehingga kita masuk di sekolah-sekolah. Saya sekarang menggalakkan menyanyikan, sebenarnya lagunya Mars BNN, Ya, tetapi sebenarnya adalah semangat anti narkotika. semangat anti narkotika. Nah, itu untuk narkoba adalah musuh negara, musuh rakyat, musuh kita semua. Jadi narkoba itu tidak mengenal strata. BNN melakukan penangkapan terhadap polisi, militer, hakim, Banyak sekali. banyak ya, Pak, sekali ya. strata ini. Yang direhabilitasi juga banyak strata-strata yang ada. Oke, terkait progres dari revisi Undang-Undang Nomor 35 di tahun 2009 yang sedang dibahas oleh DPR ini, semangat dari revisi undang-undang tersebut ini lebih kemana nih Pak? Dan juga fokusnya terkait rehabilitasi pengguna narkoba ini juga gimana Pak? Jadi gini, kita lihat sekarang bahwa banyak sekali, bahkan lebih banyak para pelaku tindak pidana yang berada di lembaga pemasyarakatan di tempat-tempat tertentu yang kota-kota besar lebih dari 70%, yang di kota-kota kecil atau di kabupaten lebih dari 50% adalah kasus narkotika. Jadi kalau dilihat kasus korupsi, kasus teror, kasus kejahatan lingkungan, pidana umum, ditambah jadi satu masih dikalahkan dengan kasus narkotika. Ini bukan suatu prestasi yang bagus, tapi justru ini kita harus melihat bahwa kita perlu pembenahan juga dalam undang-undang sehingga tidak semua para pengguna narkotika ini mereka akan masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Dan sekarang masih lagi digodok bersama-sama dengan DPR. Saya dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, kita memasukkan yang disebut dengan tim asesmen terpadu, bagaimana di-assess dulu orang. Nah, dan itu sudah kita lakukan sekarang dengan surat keputusan bersama antara BNN dengan institusi yang lain, contohnya dengan kepolisian, kejaksaan, kemudian dengan Kementerian Kesehatan dan kementerian lembaga yang lain. Itu untuk mencegah jangan sampai pengguna ini yang kalau kita tahu adalah victimless. Kasus narkotika itu adalah victimless. Dia pelaku, dia juga korbannya. Tetapi kan kalau dia hanya user, drug user, kita rehab dia. Kalau dia parah, kita rawat inap. Kalau dia tidak parah, kita rawat jalan. Dan ini banyak kita lakukan di jajaran Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang tentunya kita bekerja sama juga dengan stakeholders yang lain. Iya. Dan ngomong-ngomong kita soal bekerja sama, tadi Bapak juga sempat singgung untuk bekerja sama dengan luar negeri dan juga dalam negeri. Boleh di-share ke kita Pak, kira-kira BNN ini sudah berkolaborasi dengan siapa saja Pak? Oh banyak sekali. Jadi kalau kita dengan Golden Triangle, negara-negara. Jadi yang kita perangi itu adalah organized crime yang berada, bukan negaranya. Negaranya justru kita bekerja sama. Saya bekerja sama dengan negara-negara dengan di Golden Triangle itu dengan Thailand, dengan Laos, dengan Myanmar, kemudian dengan Golden Crescent, terutama Iran sekarang karena banyak barang juga yang masuk ke Indonesia berasal dari. Kemudian negara-negara dari South America, saya bekerja sama bahkan signing letter of intent dengan negara-negara dari South America, contohnya dari Argentina, Ekuador, kemudian dari Panama, Cuba, terus untuk berbicara tentang rehabilitation kita juga kerjasama dengan yang terkenal itu yang dari Portugal,
Finlandia, Italia, dan dalam forum dunia kita masuk dan bekerja sama dengan CND, kemudian kita juga tentunya dalam bingkai UNODC yang setiap tahun kita melakukan rapat, tapi karena pandemi kita hanya rapat online di Vienna. Dan tetap bahwa narkotika ini menjadi musuh bersama yang harus kita manage untuk mengurangi dampaknya, terutama kepada generasi muda. Iya, berarti tetap menggemparkan tentang kampanye war on drugs ini juga sempat tentunya ke salah semua satu negara ya, Pak? Kita campaign tentang war on drugs. Yang kita perangi dalam campaign war on drugs ini adalah bandar dan kurir-kurir narkoba. Sebenarnya itu yang penting. Jadi saya gelorakan ini sehingga betul-betul kita nyatakan perang. Dan biar terdengar, kenapa pakai terminologi Inggris? Karena biar terdengar bahwa kita di Indonesia melaksanakan, walaupun sudah saya katakan tadi yang kita lakukan itu sesuai juga dengan human rights, dengan penegakan hukum yang benar. Setelah dipaparkan terkait strategi dan juga pencapaian yang dilakukan BNN di tahun 2022, kinerja BNN ini pastinya sangat banyak menuai pencapaian yang positif. Ini saya penasaran di 2023 ini upaya apa lagi nih Pak yang akan dimaksimalkan setelah tahun-tahun sebelumnya sudah dijalankan? Jadi seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya dan juga dalam kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, terutama dengan jajaran Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, bahwa kita menyelamatkan generasi muda itu adalah hal yang amat sangat mulia. Sehingga saya tetap melaksanakan dan menitik beratkan kegiatan juga kepada kegiatan pencegahan dan rehabilitasi, ditambah dengan bagaimana kita empowerment, kita memberdayakan masyarakat. Saya juga sudah katakan bahwa saya bangga apabila kita bisa menyelamatkan orang dari ketergantungan dari pengaruh narkotika daripada menghukum mereka. Namun tentunya kegiatan ini harus selaras, dan kepada para kurir bandar narkotika, hati-hati. Anda akan berhadapan dengan BNN Republik Indonesia. Dan ini kita lakukan tentunya secara terus-menerus untuk bisa menekan. Tujuannya apa? Untuk 2023 kita lebih banyak menyelamatkan generasi muda dari keterpaparan masalah narkotika. Dan yang sudah terpapar kita akan lakukan rehabilitasi sehingga mereka mempunyai hak untuk hidup, hak untuk bekerja, diberikan life skill untuk mereka bisa diterima lagi di masyarakat. Jadi untuk para pecandu narkotika atau para penyalahguna narkotika itu datanglah ke BNN untuk rehabilitasi, dan kita siap untuk merehabilitasi mereka, apakah dengan rawat jalan atau dengan rawat inap. Dan kita ketahui di tahun 2023 ini adalah waktu yang bersamaan berjalan dengan tahun politik nih Pak ya. Ini ada pengaruhnya kah dengan BNN juga Pak? Kalau kita BNN, kami tidak berpolitik, tapi kita menyelamatkan para pelaku narkotika. Dan tentunya kalau ada kegiatan-kegiatan yang meningkat juga tanpa pengaruh narkotika itu akan lebih baik. Namun kalau memang mereka akan menggunakan narkotika, maka dia akan berhadapan dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Jadi tahun politik silakan berjalan, tetapi pengguna narkotik harus kita
minimalisir. Luar biasa sekali. Dan juga pasti ada program Indonesia Bersinar di tahun depan nih Pak ya. Sejauh ini progresnya sejauh apa nih Pak? Jadi program Indonesia Bersinar itu sebenarnya kita mulai dari desa bersinar. Oke. Bersinar itu maksudnya bersih narkoba. Bersih narkoba. Nah, kita mengintervensi satu daerah, misalnya mereka di situ terkenal dengan kampung narkoba, maka akan saya perintahkan jajaran pemberantasan, jajaran pencegahan, jajaran dari pemberdayaan masyarakat dan juga stakeholders yang lain untuk kita bersihkan desa itu dari pengaruh narkoba. Tentunya sistem intervensi ini juga harus masuk dan melibatkan masyarakat tersebut. Kalau memang masyarakat situ sadar, mereka merubah, saya yakin Indonesia akan bersinar, dimulai dari desa. Tidak gampang tetapi harus kita lakukan. Sebelum ke desa kita ada sebut dengan family resilience, ketahanan keluarga. Orang tua boleh dia mengajarkan anak-anak tetapi keterpengaruhan, nah ini kontrolnya itu berada dari keluarga. Kalau keluarga yang baik sama dengan program-program yang lain yang dilakukan, maka niscaya kita bisa menghasilkan generasi Indonesia emas. Ya, itulah dia pemirsa, dengan semua penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa BNN sebagai lembaga pemerintah tetap berusaha dan juga terus berusaha secara optimal untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba. Dan pastinya ini butuh dukungan juga Anda sebagai masyarakat untuk bisa bebas dan juga bersih dari narkoba. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan Pak untuk internal maupun masyarakat Indonesia, silakan. Kepada masyarakat Indonesia sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam perang terhadap narkotika. Mari kita tetap bersama, kita miskinkan para bandar narkotika dan kita tetap perang melawan narkoba. BNN RI akan terus berupaya untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Namun BNN RI tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat, kementerian lembaga, serta para stakeholder. Hal tersebut guna mencapai tujuan bersama, yaitu mewujudkan Indonesia bersinar, bersih narkoba. War on Drug, Speed Up, Never Let Up. War on Drugs, Speed Up, Never Let Up.